Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi pemirsa di telepon interaktif kami di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Ibu Sheryl Tanuwijaya yang merupakan Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Sheryl, selamat sore, apa kabar Bu? Halo, selamat sore Pak David. Kabar baik. Terima kasih Bu Sheryl sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan dan tampaknya level 7.200-an kembali ditinggalkan oleh indeks harga saham gabungan. Kemarin indeks harga saham gabungan justru bergerak di zona hijau, Ibu Sheryl, ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan dan kemudian juga The Fed kembali menaikkan suku bunga acuannya di 75 basis point. Artinya indeks harga saham gabungan kemarin tidak cukup terpengaruh, tapi hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana analisis Anda? Oke, baik Pak David, terima kasih. Iya, jadi kalau kita lihat hari ini IHSG melemah minus 0,56% ya, di 7178,58. Nah, kalau kita cermati aksi jual ini karena pelaku pasar melakukan realisasi profit ya, take profit ya. Kemarin kan sudah menguat. Jadi hari ini juga menjelang weekend itu seperti biasanya memang investor melakukan aksi jual. Apalagi besok kalau di waktu Indonesia di hari Sabtu pagi itu ada pidato lanjutan dari Gubernur The Fed Jerome Powell terkait proyeksi ekonomi Amerika dan global. Jadi ya investor menghindari komentar dovish-nya ya. Jadi ambil untung dulu, merealisasikan profit dulu, khawatir Jerome Powell berkomentar atau menyampaikan suatu rencana kebijakan yang agresif lagi di kedepannya. Seperti itu Pak David. Ya, terkait dengan beberapa skenario yang akan terjadi dari pidato The Fed di Sabtu waktu setempat. Kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan di pekan depan, Ibu Sheryl? Apakah masih akan terus tertekan? Tidak, mengingat dari posisi perekonomian Amerika Serikat saat ini memang terjadi perlambatan begitu, bahkan sudah resesi secara teknikalnya. Oke, kalau kami lihat ya Pak dari sentimen yang ada dan dari secara pergerakan teknikal, IHSG itu berpotensi melanjutkan koreksi pelemahan ya. Kemungkinan di pekan depan itu range-nya bisa di 7.000 sampai 7.250 seperti itu. 7.000 hingga 7.250 range pergerakan indeks harga saham gabungan di pekan depan. Terkait dengan Ya, posisi pergerakan sektoral seperti apa Ibu Sheryl hari ini, tampaknya rata-rata dari beberapa sektor yang sebelumnya menopang indeks harga saham gabungan juga kompak berada di zona merah seperti perbankan, teknologi, kemudian juga beberapa saham dari sektor energi. iya, kalau kami cermati ya Pak, kalau sektor energi kemarin kan sempat menguat gitu ya, karena potensi semakin tegang antara konflik geopolitik Rusia-Ukraina, jadi berlanjut ya krisis energi, terus harga komoditas energi, jadi kemarin ada penguatan, emitennya juga ikut menguat. Nah kalau hari ini ikut profit taking ya, nampaknya dari harga komoditas maupun dari emiten-emiten energi. Nah, kalau dari teknologi memang tertekan ya karena dari sentimen kenaikan suku bunga yang lebih besar dari perkiraan. Jadi seperti yang kita tahu, mayoritas saham teknologi itu kan merugi. Nah, kalau suku bunga acuannya itu naik semakin besar, otomatis beban keuangan mereka kan jadi akan semakin berat seperti itu. Rekomendasinya seperti apa Ibu Sheryl? Kita ke sektor teknologi terlebih dahulu. Dari sisi sektoral di sesi pertama pada siang tadi juga mengalami pelemahan yang cukup dalam. Ya, kalau kami menyarankan menghindari dulu ya untuk saham-saham teknologi. Lebih baik kita cermati saham-saham lain yang lebih prospektif. Jadi karena sektor teknologi ini termasuk yang sektor dirugikan dari kenaikan suku bunga, apalagi kemarin
Dari BI juga sinyalnya mengatakan ke depannya masih akan berlanjut tren kenaikan suku bunga sampai akhir tahun ini. Artinya untuk sektor yang cukup sensitif termasuk teknologi akan lebih cenderung tertekan sampai dengan akhir tahun. Iya, jadi teknologi dan kami lihat juga sektor infrastruktur itu juga akan tertekan ya, akan tidak diuntungkan dari tren kenaikan suku bunga acuan ini. Baik, kita ke Goto terlebih dahulu Ibu Sheryl. Hari ini ditutup di 264, ditutup flat. Kemana arah untuk perdagangan di pekan depan Ibu? Oke, baik. Kalau Goto kami lihat ada potensi untuk terkoreksi ya. Jadi hari ini dia membentuk candle doji. Jadi ini mengisyaratkan tanda-tanda pembalikan arah. Support dan resistennya mungkin Ibu? Oke. Resistennya Goto ada di 268, supportnya ada di 256. Beralih ke buka Ibu? Ya, kalau Bukalapak ini, ya Bukalapak juga sideways banget ya. Jadi masih belum mau kemana-mana kelihatannya. Resistennya ada di 284, supportnya di 270. Rekomendasinya Ibu Sheryl untuk buka? Kalau rekomendasinya sell. Baik, rekomendasi sell untuk buka penutupan hari ini di 280 melemah di 1,41%, di mana saham-saham di sektor teknologi kemungkinan masih akan cenderung tertekan sampai dengan akhir tahun dengan potensi kenaikan suku bunga. Dan tadi juga disampaikan di mana saham sektor teknologi sangat terdampak dengan kebijakan kenaikan suku bunga acuan, terutama dari Bank Indonesia yang kemarin menaikkan suku bunga acuan di 50 basis point. Kita beralih ke sektor energi, Ibu Sheryl. Hari ini beberapa sahamnya juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Saya cukup tertarik membahas untuk Bumi. Dalam beberapa perdagangan terakhir ini mengalami auto reject bawah beberapa kali dan hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam di 6,37% di 147. Apakah dari sisi tren penguatan Bumi ini sudah beralih tren kepada pelemahan atau koreksi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir masih dalam koreksi yang wajar, Ibu Sheryl? Oke, baik. Kalau saham Bumi kita cermati ya Pak, itu secara tren memang uptrend dalam 2 bulan terakhir ini. Tapi sayangnya koreksi yang terjadi berturut-turut dalam beberapa minggu ini itu udah breakdown support uptrendnya. Jadi kemungkinan untuk jangka pendek masih akan berlanjut nih koreksinya Bumi. Boleh dijelaskan Ibu, koreksinya arahnya akan kemana untuk Bumi? Support dan resisten mungkin yang bisa diperhatikan oleh pemirsa IDX Channel? Oke, kemungkinan untuk Senin ya bisa kita opportunity trade ya, manfaatkan area support. Meskipun indikator momentum ini masih tanda-tanda pelemahan ya, jadi spekulatif buy di Bumi di 145 ya kemungkinan bisa target di 159. Tapi andai kata dia turun ke 140, artinya nextnya dia bisa turun sampai ke 120. Seperti itu. Dengan target price terdekat, Ibu Sheryl? Ya, kalau Senin misalnya mau spekulasi buy, target price terdekat di 159. Baik, penutupan hari ini di 147, buy di 145 hingga 159, dan itu juga merupakan dari segi target price-nya, artinya range-nya juga tidak terlalu lebar. Hari ini mengalami koreksi di 6,37%.